Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Adityono dari kelompok 5. Di sini saya akan mengerjakan tugas basis data lanjut mengenai studi kasus sistem informasi manajemen perpustakaan. Ya, langsung saja di sini saya sudah di aplikasi SQL Developer dan di sini juga saya sudah melakukan seperti membuat tabel, terus membuat store prosedur, trigger, function, view, transaksi database, dan saya coba juga membuat constraint, role, ini untuk beberapa view, store prosedur, dan trigger, function, transaksi database. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa key dari tabel. Untuk tabel anggota ini, struktur tabelnya itu menyimpan data perpustakaan, manajemen, mahasiswa, maupun dosen. Untuk kunci utamanya ID, uniknya nomor HP, digunakan sebagai referensi oleh tabel peminjam. Di anggota itu ada ID anggota, memakai number primary key, nama, varchar 2, 100 ya batasnya, alamat, varchar 2, batasnya 150, nomor HP, varchar 2, 15. Tabel buku, ada ID buku, number primary key, judul, varchar 2, 150, pengarang varchar 2, batasnya 100, penerbit varchar 2, 100, tahun number 4, stok number. Lalu untuk buku ini fungsinya menyimpan data koleksi buku dari perpustakaan ya, misalkan kayak stok itu menandakan jumlah ketersediaan dan akan otomatis dikurangi jika ada peminjaman. Terus di sini ada peminjaman, transaksi peminjaman buku, memuat siapa meminjam, ID anggota dan buku apa, ID buku, tanggal pinjam dan batas kembali digunakan untuk menghitung keterlambatan. Terus lanjut, di sini ada tabel peminjaman, ada ID pinjam, number primary key, ID anggota, number reference, anggota, ID buku, number reference, buku, ID buku, tanggal pinjam, date, dan batas kembali, date. Untuk fungsinya itu memuat siapa meminjam ID underscore anggota dan buku apa, ID buku. Nah, terus tanggal pinjamnya dan batas kembali digunakan untuk menghitung keterlambatan. Nah, lanjut di sini ada pengembalian, ya. Tabel pengembalian, ID kembali, number primary key, ID pinjam, number reference, pinjaman, ID pinjam, tanggal kembali, date, denda, number. Nah, untuk tabel pengembalian ini, transaksi pengembalian buku dan pencatatan denda berelasi dengan peminjaman. Denda dihitung otomatis bila ada keterlambatan. Selanjut ada logika PLSQL seperti store prosedur seperti ini, dan untuk outputnya sendiri itu seperti ini ya, prosedur hitung denda compile. Nah, sebelumnya saya sudah mencobanya juga. Untuk penjelasannya, prosedur hitung denda itu input ID pinjam, mengambil batas. Untuk fungsinya itu prosedur hitung denda, menginput ID pinjam, mengambil batas kembali dan tanggal kembali, lalu hitung denda hari keterlambatan kali 1000, mengupdate nilai denda di tabel pengembalian. Terus lanjut di sini ada trigger dan untuk outputnya sendiri seperti ini. Nah, trigger kurang stok compile ya. Untuk trigger fungsinya itu menjalankan otomatis setelah insert ke peminjaman, mengurangi stok buku terkait sebanyak satu. Nah, ini ya. Untuk outputnya sendiri itu seperti ini, dan function. Oh ya, trigger kurang stok compile. Oke. Dan function untuk outputnya itu seperti ini. Function jumlah pinjam compile. Ini sudah menandakan sudah berhasil ya kalau compile. Untuk function menginput ID anggota, return jumlah berapa kali anggota tersebut meminjamkan buku. Selanjut ada view di sini. Untuk outputnya sendiri seperti ini. View fee data peminjam create berarti sudah, dan ini ya sudah masuk. Kita cek di SQL developer-nya juga di sini untuk tadi prosedur dan sudah ada hitung denda, fungsinya juga ada, jumlah pinjam, trigger. Di sini untuk view fee data pinjam, gabungan data anggota buku dan peminjam. Nah, di sini untuk fungsi dari fee data pinjam, gabungan data anggota buku dan peminjam, terus menampilkan nama, judul buku, tanggal pinjam, dan batas kembali, dan berguna juga untuk laporan atau dashboard di
petugas. Dan kita lanjut lagi untuk transaksi database. Di sini saya awalnya itu menggunakan declare apa namanya? Bukan declare ya. Dan saya juga menggunakan sequence kalau menggunakan insert seperti ini susah ya, error gitu dan muncul error seperti ini. Dan untuk transaksi database, untuk penjelasannya, transaksi database menggunakan sequence ya. Set pinjam, set peminjaman, dan set pengembalian memastikan ID tidak duplikat. Menggunakan exfol untuk transaksi lebih otomatis. Dan menggunakan juga save point. Jika salah satu perintah gagal, data dibatalkan ke kondisi awal. Menjaga integritas transaksi antar tabel, peminjaman, dan pengembalian. Nah, untuk outputnya sendiri seperti ini, transaksi database PLSQL. Nah, sudah berjalan dan menyimpan transaksi berhasil dengan ID pinjam 1004 dan ID kembali 2000. Dan ini untuk menambah set peminjaman. Terus di sini lanjut kita ke constraint ya. Constraint buku dan anggota. Untuk penjelasannya sendiri itu menambahkan nilai konstan bernama checkstock pada tabel buku. Tujuannya itu menjamin bahwa nilai kolom stok tidak boleh kurang dari nol. Artinya, ketika ada insert atau update ke kolom stok, jika nilainya negatif, maka akan ditolak oleh sistem Oracle. Contoh penggunaannya ya tadi ini, tabel. Dan untuk tabel buku, lanjut ke tabel anggota di sini. Untuk tabel anggota ini menambahkan konsen unik bernama unique nomor HP pada kolom nomor HP di tabel anggota. Tujuannya itu agar tidak ada dua anggota yang menggunakan nomor HP yang sama dan juga menghindari duplikasi data anggota, membantu validasi data saat input, terutama bila nomor HP digunakan sebagai ID alternatif saat login. Lanjut ke langsung membuat role aja, buat role user petugas. User petugas diberi akses penuh ya untuk keperluan pengujian, namun dalam sistem nyata cukup gunakan petugas role. Dan juga untuk grant select itu memberikan izin baca select, baca, tambah, dan ubah data buku dan anggota ke role. Terus lanjut ke create user itu membuat membuat user baru bernama petugas, show PDBS, menampilkan daftar PDB, dan alter user petugas. Kita set kuotanya unlimited untuk users, memberi kuota penyimpanan tak terbatas di tabel space user agar bisa menyimpan data, dan Grand Connect, Research DB atau petugas lengkap, memberi hak akses lengkap, connect, connect ke DB, dan buat objek untuk admin. Dan view untuk petugas, nah ini ya, untuk view itu membuat nama tampilan ringkasan peminjaman seperti nama anggota, judul buku, tanggal pinjam, dan batas kembali. Untuk prosedurnya di sini ya, sama ya kayak tadi. Prosedur sederhana untuk menambahkan anggota baru dan lebih praktis juga dibandingkan mengetik insert langsung berkali-kali. Terus trigger untuk kurangi stok dijalankan otomatis setelah ada transaksi peminjaman, stok buku dikurangi satu untuk mencegah peminjaman berlebih. Dan lanjut untuk function di sini, function mengembalikan jumlah peminjaman yang dilakukan oleh anggota tertentu, cocok untuk laporan individu atau validasi hak pinjam. Lanjut, ada transaksi database. Transaksi database menjaga konsistensi data. Jika salah satu insert gagal, semuanya dibatalkan. Dan gunakan untuk transaksi ganda, peminjaman, dan pengembalian sekaligus. DBMS output memberi pesan atau hasil dari status ke user, dan beberapa saya sudah mencobanya, dan outputnya itu seperti ini untuk constraint tadi, buku, anggota, dan membuat role petugas itu seperti ini outputnya, dan grant ya. Dan tadi untuk membuat user outputnya seperti ini, view, prosedur, prosedur outputnya seperti ini, trigger petugas, trigger mengurangi stok maksudnya seperti ini, function, jumlah function seperti ini. Dan untuk transaksi database tadi saya sudah menjalankan sebelumnya. Dan outputnya itu seperti ini ya, data berhasil disimpan nih paling bawah ini.
Dan di sini saya coba, dan di sini saya akan coba mengimplementasikan data baru ya. Kita coba ini ya, seperti bahwa kalau kita copy aja di sini. Misalkan data ke-6 namanya itu Rizky dari Karanganyar. Nah, nomor HP-nya kita coba run dan berhasil, sudah masuk, nambahkan Rizky dan tambah buku baru. Kita copy dari atas, misalkan buku 13 pemrograman web, nama bukunya web, nama ini contoh aja ya, Ahmad Fauzi, dan penerbitnya dipublish 2024 5. Coba kita jalankan dan masuk. Kita sudah membuat sequence-nya tadi ya, sebanyak 1000 dan 2000. Oh ya, sudah ada ya, already use. Nanti sudah ada. Nah, selanjutnya kita jalankan transaksinya dari sini ya. Dan kita jalankan di sini. Oh iya, kita belum ini ya. Sebentar, kita coba jalankan lagi. Sebentar, kita coba jalankan. Dan di sini muncul ya transaksi berhasil dengan ID pinjam 1021 dan ID kembalinya 2001. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.